Situasi keamanan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah kembali terganggu setelah aksi penembakan yang dilakukan oleh kelompok organisasi Papua Merdeka pada Selasa 18 Maret 2025. Kejadian ini berlangsung di Jalan Mamba, Kampung Yokatapa, Distrik Sugapa, dengan sasaran awal dua anggota Polres Intan Jaya yang sedang melintas. Meskipun upaya penyerangan terhadap aparat kepolisian tersebut gagal, pelaku kemudian mengarahkan tembakan kepada seorang pegawai honorer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Intan Jaya, Misael 29 tahun. Korban yang baru saja keluar dari kantornya mengalami luka di pinggul kanan akibat pecahan proyektil dengan 3 lubang. Setelah menerima laporan dari masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut, tim patroli Belukar 76 dari Satgas Damai Kartens segera bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan penyisiran. Tim juga melakukan evakuasi korban ke Puskesmas Sugapa di mana hasil pemeriksaan medis menunjukkan luka tembak di pinggul kanan. Menanggapi kejadian ini, Wakil Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Adarba Sinaga, menegaskan bahwa Polres Intan Jaya bersama Satgas Damai Kartens telah mengambil langkah cepat dalam menangani situasi. Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa kepolisian akan terus meningkatkan patroli dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Michael Watimena, pegawai honorer Disdukcapil Intan Jaya yang ditembak kelompok organisasi Papua Merdeka, pada Selasa, 18 Maret 2025, dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika. Evakuasi dilakukan dari Bandara Bilorai Sugapa menuju Bandara Moses Kilangin Timika. Michael Watimena ditembak dari jarak 35 meter saat pulang berjalan kaki dari kantor dinas Dukcapil Kabupaten Intan menuju Kampung Yokatapa, Distrik Sugapa. Korban mengalami luka tembak di bagian pinggul kanan tembus depan, namun dalam kondisi sadar. Proses evakuasi menggunakan pesawat PT Ikairos Air Service, Cessna 208B PKIKD. Evakuasi juga didampingi tenaga kesehatan Intan Jaya dan dijemput ambulans Dinkes Mimika. Korban kemudian dibawa menuju RSMM Caritas Mimika untuk mendapat penanganan medis lebih lanjut.